Yuk belajar fisika. Perkenalkan, nama saya Trianingsi dari Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang. Tahu nggak, tali yang salah satu ujungnya digerakkan ke atas dan ke bawah dapat membentuk gelombang loh. Kok bisa ya? Yuk simak video ini. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, pengertian gelombang. Gelombang merupakan getaran yang merambat sambil membawa energi selama perambatannya. Nah, apa sih getaran itu? Getaran merupakan gerakan bolak-balik di sekitar titik setimbangnya. Nah, titik setimbang adalah titik di mana benda akan berada di posisi diam jika tidak diberikan gangguan apapun. 3 definisi ini harus diingat ya. Coba perhatikan seutas tali yang digerakkan naik turun seperti ini. Nah, talinya membentuk suatu gelombang. Kira-kira apa yang terjadi dalam tali ini ya? Nah, kita ilustrasikan partikel tali seperti ini dan kita bedakan satu partikel dengan warna yang berbeda. Saat tidak ada gangguan, partikel tali berada pada titik setimbangnya. Tapi saat tangan mulai memberikan gangguan atau gerakan ke atas ke bawah, ternyata energi dari tangan menyebabkan gerakan naik turun tali di sekitar titik setimbangnya. Nah, getaran tersebut akan terus merambat dari satu partikel ke partikel lain sambil memindahkan energi. Nah, karena itulah gangguan yang diberikan tangan ke tali bisa membentuk gelombang. Sebelum lanjut ke materi berikutnya, yuk kerjakan kuis ini untuk menguji pemahaman kamu. Silahkan scan kode QR atau salin kode untuk bermain games ini. Nah, setelah masuk, klik start untuk memulai games ini. Nah, bagaimana? Kuisnya mudah bukan? Jangan sampai tertukar ya jawabannya. Kita lanjut. Berdasarkan arah getar dan arah rambatnya terhadap mediumnya. Nah, yang pertama, jika berdasarkan medium perambatannya, gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik hanya bisa merambat jika ada mediumnya. Mediumnya berupa udara, zat padat, dan zat cair. Misalnya nih seperti suara yang merupakan pengirim bunyi dan telinga sebagai penerima bunyi yang medium perambatannya berupa udara. Jika tidak ada medium di antara keduanya, maka gelombang bunyi tidak akan bisa merambat. Contoh lainnya adalah gelombang permukaan air, yang mana mediumnya berupa air. Nah, kita akan bahas tentang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang yang dapat merambat dengan atau tanpa adanya medium perambatannya. Contohnya gelombang cahaya. Nah, yang tetap bisa merambat meskipun tidak ada medium di antara pengirim dan penerima cahaya. Kita masuk ke jenis-jenis gelombang yang kedua, yaitu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Nah, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang terbagi menjadi 2, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya.
Coba perhatikan selingki yang digerakkan ini. Partikel selingki akan terus bergerak ke atas dan ke bawah. Nah, getaran itu akan terus merambat ke partikel kanan sehingga terbentuk gelombang. Tali tersebut memiliki arah getar ke atas dan ke bawah, sedangkan arah rambatnya ke kanan. Contoh lainnya ada gelombang cahaya dan dawai. Coba perhatikan gambar gelombang transversal ini. Nah, bentuk gelombang yang ke atas disebut bukit gelombang dan di titik tertingginya disebut puncak gelombang. Sedangkan bentuk gelombang ke bawah disebut lembah gelombang, di mana titik terendah disebut dasar gelombang. Selanjutnya, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Contohnya yang ada di depannya, sehingga terbentuk gelombang. Bisa dilihat bahwa arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Pada gelombang longitudinal, ada yang namanya rapatan dan renggangan. Nah, rapatan adalah daerah di gelombang longitudinal yang memiliki tekanan dan kerapatan antar molekul yang tinggi. Ini ditujukan pada jarak selingki yang mendekat. Sedangkan renggangan adalah daerah di gelombang longitudinal yang memiliki tekanan dan kerapatan antar molekul yang rendah. Hal ini ditunjukkan pada jarak selingki yang saling menjauh. Oke, kita kerjakan kuis dulu yuk. Kali ini kuisnya dalam bentuk balok. Pasangkan balok-balok ini sesuai dengan pernyataan yang benar dari gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Nah, bagaimana? Kuisnya mudah bukan? Jangan sampai tertukar ya jawabannya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis gelombang yang ketiga, yaitu berdasarkan posisi gelombang terhadap mediumnya. Nah, berdasarkan klasifikasi ini, gelombang terbagi menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, ada beberapa buku yang mengelompokkan gelombang berjalan dan gelombang stasioner didasarkan pada posisi gelombang terhadap mediumnya, yang kedua perambatan energinya, dan yang ketiga berdasarkan amplitudonya. Nah, yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan posisi gelombang cenderung berubah-ubah terhadap mediumnya. Amplitudonya juga berjalan selalu sama di semua posisi. Nah, seperti pada tali, diberi gangguan satu kali maka terbentuk puncak gelombang. Nah, puncak gelombang bergerak ke kanan mengikuti arah rambat gelombang. Jika talinya diberi gangguan terus-menerus, maka terbentuk gelombang berjalan yang transversal. Dan pada gelombang berjalan, nilai amplitudonya sama di semua posisi. Nah, kita masuk ke gelombang stasioner, yaitu gelombang yang merambat dengan posisi cenderung tetap terhadap mediumnya. Bentuk gelombang tidak bergerak melalui mediumnya karena tidak terjadi perambatan energi, serta amplitudonya tidak sama di semua posisi. Nah, seperti pada tali ini, yang salah satu ujungnya dipasangkan cincin dan dilingkarkan pada sebuah kayu. Saat diberi gangguan sekali, maka akan terbentuk gelombang yang arahnya ke atas, dan gelombang ini akan terus merambat ke kanan sampai ke ujung tali yang dipasangkan cincin. Maka gelombang tersebut terpantul dengan arah getar tetap ke atas. Nah, di saat itu diberi lagi gangguan satu kali lagi, jadi akan ada dua gelombang yang arah rambatnya saling berlawanan. Saat keduanya bertemu, akan terbentuk gelombang stasioner. Jika diberi gangguan terus-menerus, semakin terlihat puncak gelombang tidak terlihat bergerak,
dan nilai amplitudonya berbeda-beda. Nah, kita lanjut pada materi ketiga, yaitu besaran-besaran pada gelombang mekanik. Nah, yang pertama yaitu amplitudo. Dengan satuan A besar, amplitudo adalah simpangan maksimum gelombang yang memiliki satuan meter atau m. Nah, yang kedua panjang gelombang atau disimbolkan dengan lambda. Jika ditinjau dari gelombang transversal, panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak yang berdekatan atau jarak antara dua lembah yang berdekatan. Pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara pusat rapatan ke rapatan berikutnya atau pusat regangan ke pusat regangan berikutnya. Nah, yang ketiga, frekuensi gelombang atau F. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang bisa terbentuk setiap detik. Secara matematis, frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan N per T. F merupakan frekuensi gelombang dengan satuan Hz, N merupakan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T merupakan waktu tempuh gelombang atau S. Nah, yang keempat, periode gelombang atau dengan satuan T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan gelombang untuk menempuh satu panjang gelombangnya. Periode juga bisa didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan satu kali putaran. Secara matematis, periode dirumuskan dengan T sama dengan T per N atau T besar sama dengan 1 per F, di mana F merupakan frekuensi gelombang dengan satuan Hz, T merupakan periode dengan satuan S, N merupakan jumlah gelombang yang terbentuk, dan T adalah waktu tempuh gelombang dengan satuan S. Nah, yang kelima, kecepatan rambat gelombang. Kecepatan rambat gelombang pada suatu medium dihitung dengan V sama dengan lambda kali F atau V sama dengan lambda per T. Nah, di sini V merupakan kecepatan rambat gelombang dengan satuan m per s, lambda merupakan panjang gelombang dengan satuan m, F merupakan frekuensi gelombang dengan satuan Hz, dan T besar merupakan periode gelombang dengan satuan S. Wah, materinya sudah selesai. Silahkan salin kode ini untuk mengakses lebih banyak kuis-kuis dari materi gelombang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Created using Powtoon.